Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup kita sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Di masa-masa sulit saat ini, satu-satunya jalan untuk kita adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, pasrah dan berserah kepadanya, karena hanya itu yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita nyanyikan suatu pujian, Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidup
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lebih dulu berdoa sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh akan belajar firman-Mu. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat yang mendengarkan firman, kami boleh bersama-sama disucikan oleh kebenaran firman. Kami bersama-sama boleh mengerti kebenaran firman, bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus, karena kami sungguh tidak mampu sendiri tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, izinkan saya hari ini akan mengajar saudara lewat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Sebuah ayat yang ternyata sempat menimbulkan kontroversial di beberapa teolog pada waktu yang lampau. Karena ayat ini berkata seperti ini. Saya akan bacakan bagi saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ayat ini sangat tegas sekali pada waktu itu Yesus berkata. Kalau diizinkan, saya mau berikan saudara, sebetulnya dalam bahasa asli, kata ini bukan dikatakan hidup keagamaan, tetapi kebenaran. Ya, jadi ayat ini sebetulnya bunyinya begini. Karena kata hidup keagamaan lebih benar, tidak lebih benar, dan lain sebagainya ditulis dengan kata dikaiosune. Itu artinya kebenaran. Jadi ayat ini sebetulnya berbunyi begini. Maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Yesus, kamu, saya dan saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini ada dua penafsiran. Ada dua tafsiran mengenai ayat ini. Tafsiran yang pertama adalah bahwa ayat ini sebetulnya merupakan ayat pengajaran terhadap orang banyak. Karena memang pada waktu itu Yesus sedang mengajar orang banyak di sebuah bukit. Ayat ini adalah ayat pengajaran terhadap orang banyak untuk menunjukkan betapa sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu arti yang pertama ya, tafsiran yang pertama. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat untuk menunjukkan kepada orang banyak betapa sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga tanpa iman kepada Yesus. Karena kalau kita lihat hukum Taurat saja itu sudah sukar dilakukan, tetapi nanti kita lihat Yesus menggenapi hukum itu. Bahkan kalau tadinya membunuh, jangan membunuh. Yesus berkata, membenci saja itu sudah sama dengan membunuh. Artinya tingkatannya naik, tingkat kesulitannya meningkat. Kalau tadinya yang dinamakan dosa adalah membunuh, sekarang membenci pun sudah sama dengan membunuh. Tingkatannya meningkat. Jadi tafsiran yang pertama berkata bahwa ini merupakan ayat pengajaran terhadap orang banyak untuk menunjukkan kepada mereka betapa sukarnya seorang masuk ke dalam kerajaan surga tanpa kasih karunia dalam iman dalam Yesus, ya, dalam iman pada Yesus. Misalnya saudara juga bisa lihat tentang bagaimana Yesus berbicara pada satu ketika terhadap orang muda kaya yang datang kepadanya. Pada waktu itu orang muda yang kaya itu bertanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Apa yang kamu baca, sudah kamu lakukan." Nah, lalu orang muda yang kaya ini berkata,
Semuanya sudah kulakukan sejak masa muda. Hukum Taurat itu sudah kulakukan semuanya. 10 perintah Allah semua sudah kulakukan sejak masa muda. Tetapi kita lihat bahwa Yesus masih bisa menemukan celah kekurangan orang muda yang kaya itu. Yesus berkata, tinggal satu lagi kekuranganmu, jualah segala hartamu, berikan pada orang miskin, maka kamu akan boleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan kemudian Alkitab berkata orang muda itu kaya itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Seolah-olah lewat itu Yesus ingin menunjukkan bahwa lewat kebenaranmu melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan bisa mencapai kebenaran, kesucian, kesempurnaan yang dimau oleh Tuhan. Karena selalu ada kekurangan. Dan dalam hukum ini kita lihat memang Yesus seolah menambah tingkat kesulitan dari hukum itu. Maka itu tafsiran yang pertama berkata seperti itu tadi. Ini adalah untuk menunjukkan pada orang banyak betapa sukarnya sebetulnya masuk ke dalam kerajaan surga tanpa iman dalam Yesus. Tafsiran yang kedua cukup bertolak belakang dengan tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwa ayat ini betul-betul dalam arti yang sebenarnya. Kalau hidup keagamaan kita atau hidup kebenaran kita, kalau kebenaran kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pakai ayat pendukung, kalau yang tadi yang tafsiran yang pertama, ayat pendukungnya tentu saja tentang bahwa selamat itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena perbuatannya. Nggak bisa kita diselamatkan karena perbuatan kita, karena kita terlalu banyak berbuat dosa. Keselamatan itu kasih karunia. Nah kan begitu ya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua juga ada ayat pendukung. Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatan. Maka itu para teolog yang menganut yang kedua, yaitu bahwa betul kita harus hidup keagamaan, harus hidup kebenaran kita, harus lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi. Karena ada ayat tertulis, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu harus memang dikerjakan. Kalau orang menjadi orang Kristen, percaya Yesus, tetapi hidupnya tidak sempurna, orang itu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Hidupnya tidak lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi, orang itu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, jadi dua tafsiran itu memiliki masing-masing tentu pertanyaan terhadap tafsirannya masing-masing. Tetapi saya tidak mau memperdebatkan tentang tafsiran yang mana yang paling benar. Yang nomor satu, bahwa ini adalah bukan arti sebenarnya begitu. Ini hanyalah Yesus sedang menunjukkan betapa sukanya masuk ke kerajaan surga, lewat menunjukkan bahwa sangat susah sekali hukumnya. Tetapi juga ada tafsiran yang kedua bahwa ini berarti yang sebenarnya. Saya tidak mau masuk di dalam ranah mana yang benar. Tetapi saya mau mengajak saudara berpikir dan berlogika. Bila saya adalah seorang pelatih lari, bila saudara adalah seorang pelatih dalam perlombaan lari, saudara dan saya misalnya memiliki atlet yang kita latih. Satu ketika atlet ini harus berhadapan dengan perlombaan. Ternyata di perlombaan itu kita tidak ketahui sebelumnya akan berapa jauh jalurnya. Panitia hanya berkata antara 20 kilo sampai 40 kilo. Antara itulah, bisa 20 kilo atau bisa 40 kilo berarti. Maka sebagai seorang pelatih yang baik, tentu kita tidak melatih pelari kita hanya untuk mampu berlari 20 kilo. Karena kita tidak tahu yang mana yang bakal terjadi. Trek 20 kilo, trek 30 atau bahkan jangan-jangan trek 40. Maka tentu kita mempersiapkan pelari kita untuk mampu berlari sampai 40 km. Sehingga nantinya kalaupun ternyata perlombaannya hanya 20 km, pelari itu mampu menghadapi dengan mudah. Dan kalau sampai perlombaannya ternyata 40 km, pelari kita pun akan dapat mencapai garis finish tanpa harus
tertinggal di tengah jalan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan gambaran yang 20 kilo yang lebih muda. Jadi kalau ada pilihan yang lebih muda, itu adalah pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua itu lebih susah. Anggaplah kita sama-sama tidak tahu, karena dua tafsiran ini sama-sama memiliki ayat yang cukup kuat. Sama-sama kita tidak tahu tafsiran yang nomor 1 atau nomor 2 yang betul. Yang jelas yang nomor 2 yang lebih berat. Maka sebagai seorang yang bijaksana, seharusnya kita bukan melatih diri kita sesuai dengan yang pertama yang mudah, tetapi yang kedua. Mengapa? Kalau kita melatih diri kita untuk memiliki kebenaran yang lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalaupun nanti ternyata yang betul adalah tafsiran pertama, kita tidak ada masalah. Karena kita tetap hidup percaya Yesus. Tidak ada masalah. Tetapi bayangkan kalau yang sebaliknya. Ternyata misalnya kita nggak berusaha hidup kita lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi. Dan ternyata tafsiran pertama yang benar, tafsiran kedua yang benar. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli Taurat orang Farisi, kita tidak masuk kerajaan surga. Ternyata itu yang betul. Kita akan menderita kerugian yang besar. Maka itu sebagai seorang yang bijaksana, saya akan ajak saudara, ayo kita sama-sama. Saudara saya yakin adalah orang yang bijaksana, saudara bisa memilih apa yang baik. Saya akan mengajak saudara untuk memiliki hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Yang mana kehidupan yang lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat itu disampaikan oleh Yesus dalam rangkaian khotbah sampai pada pasal yang ke-7. Ya. Nah itu kita akan pelajari. Lalu kita akan praktekkan bersama-sama. Baik ya, sampai di sini bisa paham ya. Mari kita akan melihat bersama-sama sekarang ayat yang ke-21 dan 22. Jadi kita akan lihat bagaimana hidup keagamaan yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini yang pertama. Hukum ke-6 di dalam 10 perintah Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara kasih Tuhan. Ini yang pertama. Kalau saudara membaca ayat ini, ngeri rasanya ya. Wow. Berat sekali ya. Kalau yang pertama jangan membunuh. Oke, kita tidak membunuh. Tetapi ternyata di sini bahkan marah. Akan masuk ke dalam, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Nah saudara, tampaknya sangat berat sekali dan tampaknya sangat, saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah ya. Apakah itu berarti kita tidak boleh memarahi anak kita atau orang lain yang kita kasihi ketika dia salah? Untuk dia sadar, maksudnya supaya orang itu sadar. Bagaimana maksud sebetulnya ayat ini? Apakah betul kita sebagai orang Kristen tidak boleh marah? Nah saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya mengajar saudara. Kata marah di sini digunakan kata orgitso. Kata marah di sini digunakan kata orgitso. Orgitso ini muncul 8 kali sepanjang Perjanjian Baru. Dan penggunaan kata orgitso ini menggambarkan kemarahan besar. Jadi bukan sekedar marah, tapi marah yang betul-betul luar biasa marah. Kata ini digunakan contohnya pada waktu seorang raja yang marah melihat hamba yang diampuninya tidak mau mengampuni hamba lain yang berhutang kepadanya. Matius 18 ayat 32 sampai 34. Mari kita akan lihat bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-18
Ya, ayat yang ke-32 sampai 34. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara bisa bayangkan, pasti marahnya bukan marah yang biasa, sangat marah. Bayangkan waktu itu, ya. Dia mengampuni hamba ini, hutangnya yang banyak dilunaskan. Ketika ada orang lain yang punya hutang terhadap hamba ini, hamba yang jahat ini cekik temannya yang punya hutang terhadap dia. Begitu tahu, raja ini marah besar. Ya, seperti itu penggunaan kata orgizo. Selain itu juga seperti pada waktu raja yang marah karena tamu undangan yang diundang pesta tidak hadir. Yesus memberikan perumpamaan suatu ketika seorang raja membuat sebuah pesta kawin bagi anak-anaknya, lalu kirim undangan, orang-orang yang diundang tidak mau datang. Maka raja itu murka. Kata murka di situ digunakan kata orgizo. Jadi kata orgizo adalah kata yang berarti marah, tetapi bukan sekedar marah, betul-betul marah luar biasa. Bisa dipahami di sini, ya. Nah, di bahasa Indonesia hanya digunakan kata tidak boleh marah, ya. Seolah-olah kalau kita marah kita harus dihukum. Tetapi saudara, di dalam bahasa asli, dan nanti saudara coba cek di dalam bahasa Inggris, itu sebetulnya ada kata yang tidak ditulis di dalam bahasa Indonesia. Jadi kata itu adalah kata dalam bahasa aslinya AK. AK ini berarti tanpa sebab atau sia-sia. AK berarti tanpa sebab, tanpa alasan, atau sia-sia. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah marah, yang tadi begitu marah besar, tanpa sebab. Nah, kata ini yang hilang dari terjemahan bahasa Indonesia. Jadi saudara, bukan berarti orang Kristen tidak boleh marah. Tetapi orang Kristen tidak boleh marah tanpa sebab, tanpa alasan. Atau marah yang sia-sia. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara marah terhadap anak saudara untuk mendidik dia, itu bukanlah kemarahan yang sia-sia. Tapi kalau saudara marah karena begitu jengkel terhadap anak saudara, lalu saudara ingin melampiaskan amarah saudara, itu baru namanya amarah yang sia-sia. Tidak ada artinya. Nah, marah yang tanpa sebab, itu juga mungkin saudara pada waktu suatu ketika keadaan hati tidak enak. Siapa yang tidak pernah mengalami keadaan hati tidak enak? Ibu-ibu mungkin, maaf ya, wanita-wanita setiap bulan, ya, ketika datang bulan, kondisi tubuh merasa tidak enak, ingin marah. Lalu saudara, ada orang yang mengganggu sedikit aja, saudara sudah marah besar. Itu adalah kemarahan yang tidak boleh. Atau bahkan saudara marah terhadap orang yang sebetulnya tidak salah. Tapi karena kondisi hati memang sedang tidak enak, saudara ingin lampiaskan. Pokoknya saya ingin melampiaskan amarah saya. Itu yang dimaksud oleh Alkitab, marah yang tanpa sebab, marah yang harus dihukum. Jadi marah itu lumrah. Marah itu boleh. Tetapi jangan marah tanpa sebab. Marah karena saudara sebelumnya stres, lalu terhadap orang yang sebetulnya tidak salah, ataupun salahnya sedikit, saudara marah sama dia. Itu namanya marah tanpa sebab. Sebetulnya kemarahannya bukan pada dia, tetapi hanya karena hati saudara, pikiran saudara sedang sangat kalut. Karena itu kalau saudara sedang pikirannya penuh, hatinya berat, datang pada Yesus berdoa. Datang pada Yesus berdoa. Jangan temui orang dulu kalau bisa. Tutup pintu kamar, berdoa dulu. Minta Tuhan tolong damaikan hatimu. Baru kau bertemu orang. Supaya apa? Menghindarkan saudara dari marah tanpa sebab. Orang yang marah tanpa sebab harus dihukum, kata Yesus. Ya. Dan yang kedua, kita bicara tadi tentang hukum jangan membunuh, ternyata bicara tentang jangan marah, gitu ya. Jangan marah tanpa sebab maksudnya. Kemudian tadi dikatakan barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, atau bodoh tadi ya, kafir. Terus coba kita lihat ya, kembali ke Matius pasal yang ke-5. Kita akan teliti bersama-sama. Nah, jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala.
Apa maksudnya? Saudara, ternyata di dalam Alkitab kata yang diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai kafir itu ditulis dengan kata raka. Kata raka. Nah, kata raka ini hanya muncul satu kali ini saja. Yaitu di sini. Jadi sepanjang perjanjian baru kata raka ini hanya muncul satu kali di sini. Di Indonesia diterjemahkan kafir. Nah, kata raka ini kita bingung. Jadi apa ya, dalam bahasa Yunani raka itu tampaknya tidak ada. Maka saya menemukan ternyata kemungkinan besar kata raka ini diambil dari bahasa Aramaik. Di dalam bahasa Aramaik ada kata raka. Pak, bahasa Aramaik itu apa? Bahasa Aramaik itu bahasa ibunya Yesus. Artinya bahasa lahir. Contohnya saya lahir di Jawa. Bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa. Bahasa nasional saya adalah bahasa Indonesia. Bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Demikian juga pada waktu itu, orang-orang di Israel memiliki setidaknya 3 bahasa. Bahasa Aramaik adalah bahasa daerah mereka. Bahasa Ibrani adalah bahasa nasional mereka. Dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional mereka. Ya, jadi Aramaik itu bahasa sehari-hari, dalam pembicaraan sehari-hari. Seperti saya hidup di Jawa, saya biasa berbicara dengan bahasa Jawa. Nah, itulah bahasa Aramaik. Di dalam bahasa Aramaik, kata raka itu ada artinya. Dan saya bukannya tanpa alasan mengapa kalau saya cari dari bahasa Aram. Ya, beberapa kali Yesus menggunakan bahasa Aram. Tahukah saudara? Contohnya, talitakum. Pernah dengar ini? Talitakum itu bahasa Aram. Contoh lagi, Ephata, yang artinya terbukalah. Itu bahasa Aram. Bahkan kata-kata yang sangat terkenal, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lema sabachthani. Itu artinya juga dari bahasa, itu diambil dari bahasa Aramaik. Ya, saudara tidak akan temukan itu di dalam bahasa Ibrani atau Yunani, karena itu adalah bahasa Aramaik. Maka itu biasanya habis Yesus berkata Ephata, lalu Alkitab memberikan artinya. Penulis Alkitab menuliskan yang artinya terbukalah, gitu misalnya. Ya, talitakum, artinya begitu. Ya, jadi karena itu adalah bahasa Aramaik. Nah, ternyata raka di dalam bahasa Aramaik itu adalah sebuah kata umpatan pada waktu itu. Umpatan. Umpatan yang artinya kepala angin atau orang kurang akal. Bahasa kita gampangnya otak udan. Mengumpat orang saking jengkelnya, mengumpat orang dengan kata-kata yang kasar. Dan ternyata, ya, termasuk juga tadi katanya apa sih? Full, ya. Dalam bahasa Inggris full, jahil dalam bahasa Indonesia. Itu semuanya ternyata adalah yang dimaksud kata-kata umpatan. Jadi kalau pada waktu di 10 perintah Allah membunuh itu berdosa, supaya hidup kebenaran kita lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi, maka Yesus berkata, jangan lagi kamu marah tanpa sebab. Marah tanpa sebab itu sama dengan membunuh. Jangan lagi kamu mengumpat saudara dengan kata-kata yang kasar, mengeluarkan kata-kata umpatan karena jengkel ataupun karena apapun. Karena itu sama dengan kamu membunuh saudara. Jadi perintah jangan membunuh itu dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tetapi bagi kita umat Tuhan, Tuhan ajarkan kamu harus lebih benar lagi. Kamu harus melakukan yang lebih lagi daripada mereka, supaya kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, saya tidak tahu tafsiran yang pertama atau yang kedua. Saya tidak mau memperdebatkan. Tetapi saya mau mempersiapkan saudara untuk siap menghadapi kemungkinan yang terburuk sekalipun. Yaitu bila ternyata memang Tuhan tuntut hidup kebenaran kita harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Semoga lewat firman ini, yang suka marah tanpa sebab, berhenti dari suka marah tanpa sebab. Yang suka mengumpat karena jengkel, anak mengumpat orang tua mengumpat anak,
istri mengumpat suami, suami mengumpat istri. Karena ketika jengkel, hari ini berhenti, bertobat. Karena itu merupakan pembunuhan di mata Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pengajaran firman-Mu. Karena Tuhan akan terus menolong kami, agar kami semakin hari menjadi semakin benar, semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Pengurapan yang daripada Roh-Mu kiranya menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu, biarlah lewat firman ini tidak ada lagi yang marah tanpa sebab, ataupun yang suka mengumpat, tetapi biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan membawa berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.